Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 12 saham Amerika ya untuk minggu ini tanggal 17 September sampai dengan 20 September 2024. Jadi ada beberapa yang saya punya, ada beberapa yang saya belum punya ya, tapi bukan berarti jelek nggak ya. Jadi saya akan bahas 12 saham untuk saham Amerika. Em, untuk saham Amerika ini yang pertama saya bahas adalah untuk saham, sebentar ya, saya mulai dulu dengan yang pertama adalah untuk Disney ya, Walt Disney Company atau kodenya itu DIS ya, DIS ya. Jadi untuk Disney ini kalau kita perhatikan dia memang em, sudah mulai uptrend ya. Atau dari mana MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas dan ini yang terakhir harganya sudah tembus lagi ke atas MA20-nya. Memang sih sebelumnya dia sudah tembus ke atas MA20-nya ternyata dia gagal ya, terus turun lagi. Tapi kalau kita lihat swing low yang di sini ya, itu low-nya kan di level 86,59 dolar ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan sebelumnya di sini low-nya 83,91 berarti dia itu swing low-nya higher swing low ya. Nah, kemudian dia MA20-nya sudah mengarah ke atas. Jadi ini masih potensial untuk breakout lagi ke atasnya. Ini kalau kita lihat resistennya kalau dari swing high-nya 91,8. Jadi kalau dalam minggu ini dia naik ke atas 91,8, yang belum punya kalau mau buy silakan atau mau tambah lagi average up silakan. Ini untuk earning-nya berikutnya eh, dia di tanggal 7 November 2024 ya untuk earning dan revenue-nya jadwalnya eh, di 7 November ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kuartal sebelumnya, earningnya dia selalu di atas ekspektasi ya. Tapi kalau revenue-nya memang ada yang turun di sini ya sebelumnya ya. Tapi rata-rata sih earningnya dia masih bagus ya, di atas ekspektasi rata-rata analis ya. Nah kalau naik ke atasnya ini, angka dari yang saya berikan di sini 91,8, maka dia target berikutnya ya kurang lebih sekitar area di sini. Kalau kita perhatikan ini kalau saya ambil dari area swing high-nya 95, kemudian kalau sebentar ini saya rubah dulu supaya tadi angkanya persen ya. Jadi kalau target price berikutnya kurang lebih sekitar 95 sampai 96, kalau dia naik lagi target price berikutnya di 103, 112 dan 122. Jadi untuk Disney ini memang masih di bawah. Ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya karena kalau earningnya dia mengecewakan mungkin bisa turun lagi. Karena dia sebelumnya pernah naik tiba-tiba lompat juga tiba-tiba bisa turun ya. Ini pada saat earning dia malah turun ya. Memang kalau kita lihat dari surprise earningnya sih lumayan, tapi karena dari revenue-nya atau sentimen lainnya saya nggak tahu ya di sini ya. Karena saya kebanyakan sih memang lebih fokus ke teknikal juga ya seperti itu. Jadi kalau berita kadang-kadang saya nggak ingat juga ini kenapa kok dia drag down, nanti Anda cek sendiri beritanya. Tapi saya ingatkan di sini memang fluktuasinya seperti itu, bisa drag up juga bisa drag down ya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Tapi menurut saya Disney ini masih menarik dan saya sudah punya Disney ya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang ngikutin Telegram channel saya, saham US Profit ya, itu saya sudah bagikan juga mengenai pembelian Disney. Ya. Kemudian berikutnya Google. Google menurut saya sih ini kesempatan untuk buy. Karena dia testing EMA 200-nya ya. EMA 200-nya mengarah ke atas. Dan ini sudah memotong EMA 200 dari bawah ke atas. Kalau kita lihat memang EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Belum dipotong ke atas ya. Jadi ini masih ada kesempatan untuk buy on weakness ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil memotong EMA 20-nya dari bawah ke atas, kita tambah lagi average up. Ini target price terdekatnya untuk emiten Google ini kalau kita perhatikan, sebentar saya tarik garis horizontal line-nya, ini kurang lebih sekitar area 170-an. Kalau dia naik lagi berikutnya dia akan menguji area sekitar 185 untuk Google ya. Jadi Google ini masih cukup menarik kalau mau buy karena kalau kita lihat EMA 200-nya mengarah ke atas. Sejauh ini dia selama bertahan di atas EMA 200-nya dia akan lanjut naik ke atas, tinggal nunggu EMA 20-nya mengarah ke atas, kita tambah lagi press up. Karena kadang-kadang sudah naik, motong EMA 20-nya, kadang-kadang dia pullback. Tapi selama arahnya EMA 20-nya ini masih mengarah ke atas dan dia nggak turun lagi di bawahnya EMA 20-nya, ya itu kesempatan untuk tambah lagi atau average up untuk Google ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Amazon. Amazon ini dia uptrend-nya masih bagus ya. EMA 20-nya mengarah ke atas. EMA 200-nya juga masih mengarah ke atas ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada resisten terdekatnya kurang lebih sekitar area 190-an. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 190, yang mau tambah lagi di average up, silakan target price berikutnya sekitar 199 sampai 200-an. Itu untuk Amazon. Nah, kalau misalnya mau buy a weakness, Anda tunggu di area
MA20-nya ini kurang lebih di area 175 sampai 177 untuk Amazon. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk Amazon. Nah, Amazon ini saya sudah punya dan terakhir saya juga eh, nambah lagi ya kalau nggak salah ya. Eh, ini masih ada potensial, tapi saya rencananya sudah nggak nambah lagi karena sudah cukup ya. Dan tadi saya tunggu lagi nanti kalau misalnya koreksi mantul ke atas saya barusan nambah lagi. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Microsoft, memang Microsoft itu saya sebelumnya sudah buy 2 kali, kemudian kena stop loss 1 kali, tapi saya belum buyback ya. Eh, saya nambah di saham lainnya, tapi saya rasa sih nggak apa-apa karena saya juga untung di saham yang saya nambah yaitu saya belinya di ETF ya QQQ. Jadi yang waktu eh, Microsoft saya kena stop loss satu satu bagian karena saya beli 2 kali ya. Itu saya cut 1 kali karena ini kalau kita lihat ini lower low dan dia sudah resiko turun ke bawah ya seperti itu. Walaupun memang 200 mengarah ke atas dia waktu itu lumayan drastis juga volumenya walaupun lebih rendah tapi dia masih meningkat ya lumayan ya seperti itu. Jadi mas saya cut loss tapi saya belum buyback ya sayangnya waktu itu saya terlambat buyback di sini. Ya. Sementara ini kalau mau buy juga masih bagus untuk Microsoft ya. Kalau mau buy masih bagus. Target price berikutnya sekitar 448 dan 466. Ya, itu untuk Microsoft. Jadi kalau mau buy langsung, boleh aja atau tunggu di area MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya akan dites sekitar area 420 sampai 424. Itu untuk Microsoft ya. Cukup ya untuk Microsoft. Berikutnya untuk emiten ini memang kurang populer ya. Shopping mengenai brand ya. Tapi ini sudah mulai rebound mantul ke atas ya. Nah, ini sudah saya em, pernah sharekan juga di grupnya Good Trade Indonesia ya waktu itu ya. Nah, ini sudah mulai naik ke atas. Jadi kalau kita lihat memang ini kalau saya tarik garisnya di sini, ini kurang lebih area resistennya dia akan menguji swing high-nya di sekitar 275. Kalau dia berhasil naik ke atas 275 untuk Lulu ini dia masih ada potensial untuk testing area resisten berikutnya kurang lebih sekitar 300 sampai 335-an kurang lebih ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kita lihat saham US itu dia eh, untuk fraksinya itu pakai koma ya seperti itu ya. Jadi nggak seperti di ISG. ISG kan kalau fraksinya itu kan ada levelnya. Jadi 5.000 kemudian berikutnya 5.025. Ya seperti itu. Kalau di saham US dia bisa koma. Jadi kadang-kadang garisnya itu koma berapa gitu ya seperti itu. Tapi saya bulatkan ya tuh kurang lebih 275 lah ya. Kalau dia breakout ke atas kita perusahaan buy. Nah naik ke atas 300 tambah lagi target price-nya sekitar 330. Kalau mau pasang stop loss-nya Anda bisa pasang di sekitar 20 244 atau 240 maksimum ya. Maksimum banget ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk JPM, JP Morgan. Jadi JP Morgan ini kalau kita lihat dia drag down-nya ini karena kalau kita lihat CEO-nya kalau nggak salah dia waktu di interview dia guidance-nya dia bilang kalau untuk NIM-nya ya net interest margin-nya itu katanya terlalu berlebihan ekspektasinya. Ya mungkin kedepannya mungkin nggak setinggi itu maksudnya dia gitu. Makanya langsung direspon oleh investor sahamnya turun. Tapi kalau kita lihat di sini untuk JPM ini memang kalau mau buy sekarang sebenarnya masih testing area kurang lebih area supportnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada area kurang lebih sekitar area 199 ya. Jadi kalau dia turun by 199 maka dia akan testing MA 200-nya. Dan kalau dia gagal bertahan di atasnya 199 maka kemungkinan dia bisa turun sampai 180-an ya. Nah, ini em, kalau kita perhatikan memang masih belum baik. MA20-nya mengarah ke bawah walaupun dia masih bagus jangka menengah jangka panjangnya karena masih MA200-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA200-nya. Kalau yang mau buy tunggu aja buy omnibus di bawah atau kalau nanti dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya swing high dari sini. Ini kurang lebih ada area resistennya sekitar 209 atau swing high-nya 208,78 ya kalau mau lebih tepat poinnya kalau dia naik ke atas 209 yang mau buy silakan yang sebelumnya sudah jual Anda bisa buyback target price berikutnya sekitar 219 sampai dengan 225 ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk JPM ini memang upside-nya masih potensial ya seperti itu ya. Koreksinya kalau kita lihat dari drawdown-nya ini untuk JPM ya sejak dia recovery dari bawah ya akhir tahun lalu itu dia maksimum drawdown-nya sekitar 11%-an ya seperti itu ya. Eh, Dia sempat rebound di sini ya. Jadi ini kan sudah turun sekitar 11%-an. Jadi ada kemungkinan minggu ini dia berhasil rebound paling nggak 220 mungkin dikasih lah ya. Testing area sekitar MA20-an paling nggak mungkin 215 ya. Menurut saya sih 220 masih bisa kena lah seperti itu. Ya kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk saham AMD. AMD ini kalau kita lihat secara otomatis kalau di TradingView itu ada chart patterns dia otomatis menggambarkan ini dalam channel falling wedge ya. Jadi dalam channel downtrendnya yang cukup lebar. Tapi ini kalau kita lihat dari MA20-nya ya saya iris dulu chart patternnya. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas dan ini sudah mulai naik. Ini swing low-nya kan dia higher. Dia akan testing resisten terdekatnya di sini kurang lebih sekitar area ini saya gambarkan nah ini sekitar area 159 atau 160 lah ya kalau dibulatkan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 160, Anda yang mau buy silakan atau tambah lagi average up target price berikutnya sekitar 184 sampai 186. Itu untuk AMD ya. Tapi yang sudah punya Anda mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya Anda mungkin bisa pasang di area sekitar ini ya 140. Jadi selama dia bertahan di atas 140 untuk AMD sebenarnya masih ada potensial. Tapi untuk AMD saya belum punya terus terang aja ya. Mungkin nanti malam saya lihat lagi sebelum tidur ya kalau misalnya bagus saya mau buy untuk AMD. Oke berikutnya untuk Dell. Dell saya sudah punya sepertinya belum average up. Sebentar saya lihat sebentar ya. Untuk saham Dell itu eh, oh ya, saya ada tambah lagi ya, 12 September ya, di harga 111,87. Jadi untuk Dell ini masih cukup bagus kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, 100. Ini kalau kita lihat swing high-nya di 117. Kalau dia berhasil naik ke atas 117, kita boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya sekitar 128 dan 147-an. Ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk Dell. Nah, mudah-mudahan dia masih bisa lanjut lagi. Ya, ini kesempatan untuk buy sih. Memang kalau kita lihat dari earningnya ya, ini sudah lewat ya. Semuanya di atas ekspektasi ya. Baik itu dari revenue maupun laba bersihnya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Qualcomm. Qualcomm memang masih cenderung downtrend ya. Tapi yang penting di sini kalau kita lihat EMA 200-nya mengarah ke atas. Nah, Qualcomm ini saya sudah punya. Memang sebelumnya dia saya waktu beli itu langsung nggak lama lagi drag ya. Jadi saya belinya kalau salah di sini ya. Dia kena drag down, tapi saya belum cut loss. Cut lossnya memang saya agak lebar karena saya lihat ini nanggung ya cut lossnya. Kalian tunggu lah kalau dia turun di bawahnya ini ya 158 ya. Jadi untung dia waktu itu eh, saya belum pasang juga sih ya waktu stop lossnya ya. Nah, jadi masih aman relatifnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk Qualcomm ini sudah cukup menarik ya. Memang dia masih MA20-nya masih belum menuki ke atas ya. Masih cenderung masih sideways ya. Tapi kalau mau baik naik ke atas 170-an atau 168 lah ya. 168,5 ya. Kita boleh buy. Nah, ini ada resisten dekatnya 175-an. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi baiknya bertahap aja ya. Memang kalau kita lihat ini cukup menarik karena sebelumnya kalau dia testing sekitar 157, kemudian dia rebound, dia akan lanjut terus naik sampai breakout ke atas 175 lumayan tinggi sampai 200-an ya. Apakah akan mengulang sama? Ya yang penting kita lihat angka 175 ini sebagai resisten terdekatnya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout. Earningnya masih jauh ya, karena dia eh, tanggal 6 November. Ya kalau kita lihat dari eh, sebelumnya beberapa kuartal sebelumnya earningnya selalu di atas ekspektasi ya. Ya mudah-mudahan masih lanjut earningnya masih bagus. Ya berikutnya untuk TSM. Nah untuk TSM ini, nah misalnya memang kali ini videonya saya nggak bahas Nvidia karena dia memang sudah rebound tapi mungkin kenaikannya sudah tinggi dan yang terakhir dia masih testing juga ya swing high-nya. Jadi saya lebih bahas ke TSM aja. Nah, kalau kita lihat untuk TSM ini, em, dia dekat dengan area resistennya 175-an. Memang saya nggak punya untuk saham TSM. Saya lagi tunggu sekitar area sekitar 157-an. Kalau dia turun, kemudian rebound, saya barusan buy. Ya, memang TSM ini apply masih bagus. Tapi kalau dia berhasil breakout higher high dari 175, masih ada peluang untuk naik lagi sampai sekitar area 194-an, kurang lebih sini ya. 193 sampai 194. Itu untuk TSM. Jadi masih sideways, masih cukup menarik. Anda bisa buy on weakness di 157-an atau buy high sell higher ya 175 ke atas ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, terus tembus ya. Kalau koreksi kemudian rebound mantul ke atas kita baru sampai. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Sofi. Sofi sebelumnya saya sudah buy. Kemudian turunnya lumayan dalam waktu itu ya. Sampai minus 8% saya. Tapi untung belum saya jual ya. Eh, karena saya lihat MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang fluktuasinya tinggi. Dia bisa naik tinggi, kemudian turun dalam. Nah, kalau sudah turun dalam ya, kalau kita lihat hari high-nya ini, dia selalu higher high. Makanya saya waktu itu buy. Tapi saya buy-nya belum banyak. Nah, ini untuk Sofi ini kalau kita lihat ini dia akan menguji area resistennya kurang lebih kalau kita lihat dari swing high di sini itu sekitar $8. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk low-nya di sini $7. Jadi range-nya lumayan lebar.
$7 sampai $8. Tapi kalau dia naik ke atas $8, ya di sini ada resisten sekitar $9.20-an. Masih cukup bagus ya uptrendnya. Ya, ini kan kalau kita lihat swing high-nya dia higher higher swing high ya seperti itu ya. Coba saya gambarkan nah, tren line-nya di sini ya. Dari garisnya ini ya. Ini dari swing low-nya juga eh, ini memang dia kepotong di sini ya. Tapi kalau kita lihat ini em, sudah mulai naik tapi dia turun lagi tapi dia langsung naiknya low-nya di atasnya ya. Jadi kalau saya ambil dari sini ya ini masih cukup menarik lah ya untuk Sofi ya. Selama yang penting dia masih bertahan di atasnya $7 ya. Untuk Sofi masih cukup menarik kalau mau buy on weakness sekarang. Kalau earningnya ini dijadwalkan yang akan datang tanggal akhir Oktober ini ya, 29 Oktober 2024. Ya mudah-mudahan bagus saja karena ini 3 kuartal sebelumnya dia hijau sesuai ekspektasi cuma satu kali missed ini di Oktober 2023 akhir ya. Tapi miss-nya sih revenue-nya masih oke, earning-nya yang missed, laba bersihnya. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk Pepsi ini salah satu saham dividen ya. Dividen selain KO, Coca-Cola. Tapi Coca-Cola saya nggak bahas, ya salah satu aja. Ya bukan berarti Coca-Cola itu jelek nggak ya. Saya belum punya sih. Saya rencana mau beli Pep atau Coca-Cola. Saya masih bingung. Kemungkinan besar saya beli Pep ya. Memang lebih bagus Coca-Cola sih. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya ini untuk Pep lebih menarik menurut saya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk saham Pepsi ini ya. Ini kalau kita lihat swing high-nya di 174 sebelumnya ya di sini kurang lebih ya areanya ini ada eh, kita coba dia turun ya kemudian dia coba naik ke atas 174 dia gagal ya ini kurang lebih area resistennya yang mana sekarang supportnya ya. Jadi nggak terlalu jauh dari supportnya 177 ke 174 kan nggak terlalu jauh. Kalau mau buy sekarang boleh. Ini ada resisten minernya yang kita bisa pakai acuannya untuk average up. Jadi kalau dia naik ke atas 179 kita boleh tambah lagi atau average up untuk PEP dengan target price berikutnya sekitar 186. Memang di sini ada swing high-nya di 183 untuk checkpoint-nya ya. Kalau mau tambah lagi atau average up, kalau dia berhasil naik ke atas 183. Sejauh ini memang bagus ya uptrend-nya. Bagi jangka menengah, MA 200-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA 200-nya, MA 20-nya masih mengarah ke atas, walaupun kadang-kadang dia dites lagi ya. Capek nih Pak Sunan, habis naik turun lagi ya. Kalau Anda trading, diayunkan ya lumayan ya. Pokoknya dekat 174 kita lihat. Jangan langsung buy. Tunggu kalau dia naik ke atas 174 ya, ya kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup ya untuk saham Amerika ini. Memang sih saya bahas saham Amerika ini tuh diversifikasi ya seperti itu ya. Kalau yang tertarik, em, silakan join grup saya. Linknya ada di video deskripsi Pak ini. Lebih cukup sekian untuk saham Indonesia. Anda juga lihat video saya yang lainnya juga sama ya. Ada juga untuk saham Indonesia. Lebih cukup sekian. Di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.